Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Ratnati Hari Safariningsi MM selaku dosen pengampu mata kuliah Metode Pelatihan Manajemen. Perkenalkan, saya Dewi Sinta, mahasiswa PJJ Manajemen dengan NIM 2502010200438. Mohon izin sebelumnya Ibu, suara saya agak sedikit serak karena lagi batuk pilek Ibu. Mohon izin juga Ibu, di sini saya akan mempresentasikan terkait judul TA saya, yaitu dengan judul Dampak Sosial Commerce terhadap perilaku konsumsi berkelanjutan generasi Z di media sosial TikTok dengan intensitas penggunaan media sosial sebagai variabel mediasi. Selanjutnya di sini ada latar belakang. Perkembangan media sosial seperti TikTok telah mengubah interaksi berbagai informasi dan ekspresi kreatif, namun juga menimbulkan tantangan terkait privasi, keamanan data, dan penyebaran informasi palsu. Generasi Z menggunakan TikTok tidak hanya untuk hiburan, tetapi juga untuk isu lingkungan sosial commerce melalui TikTok Shop yang memicu perilaku konsumtif impulsif. Meskipun mereka lebih sadar akan keberlanjutan, 90,9% dari mereka masih menunjukkan perilaku konsumsi tinggi akibat pengaruh platform ini. Penelitian ini mengkaji bagaimana sosial commerce TikTok memengaruhi perilaku konsumsi berkelanjutan generasi Z, khususnya di Kabupaten Majalengka, sambil menjelajahi intensitas penggunaan media sosial sebagai variabel mediasi. Selanjutnya ada rumusan masalah yang saya ambil. Ada 4 rumusan masalah. Yang pertama, apakah sosial commerce berpengaruh terhadap perilaku konsumsi berkelanjutan generasi Z di media sosial TikTok? Yang kedua, apakah sosial commerce berpengaruh terhadap intensitas penggunaan media sosial TikTok pada generasi Z? Yang ketiga, apakah intensitas penggunaan media sosial TikTok berpengaruh terhadap perilaku konsumsi berkelanjutan generasi Z? Dan yang terakhir, apakah intensitas penggunaan media sosial TikTok memediasi pengaruh sosial commerce terhadap perilaku konsumsi berkelanjutan generasi Z? Selanjutnya di sini ada tujuan dari penelitiannya, yaitu untuk mengetahui pengaruh sosial commerce terhadap perilaku konsumsi berkelanjutan generasi Z di media sosial TikTok. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh sosial commerce terhadap intensitas penggunaan media sosial TikTok pada generasi Z. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh intensitas penggunaan media sosial TikTok terhadap perilaku konsumsi berkelanjutan generasi Z. Dan yang keempat atau yang terakhir, untuk mengetahui peran intensitas penggunaan media sosial TikTok dalam memediasi pengaruh sosial commerce terhadap perilaku konsumsi berkelanjutan generasi Z. Selanjutnya di sini ada manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis, yang kedua ada manfaat praktis. Di dalam manfaat praktis ada manfaat bagi pelaku bisnis, bagi pengguna TikTok, bagi pengambil kebijakan. Dan yang ketiga ada manfaat praktis. Baik, selanjutnya ada kajian teori. Manajemen pemasaran mencakup analisis perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian untuk menciptakan pertukaran menguntungkan dengan pasar sasaran. Pemasaran sebagai proses sosial melibatkan individu dalam memenuhi kebutuhan melalui produk dan jasa. Teori motivasi Maslow menjelaskan bahwa generasi Z cenderung memilih produk ramah lingkungan sebagai ekspresi nilai dengan fokus pada keputusan yang mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Mereka lebih sadar lingkungan, bersedia membayar lebih untuk produk etis, dan berusaha mengurangi dampak negatif. Social commerce mengintegrasikan jual beli dengan media sosial, mendorong interaksi langsung dan pembelian impulsif, serta edukasi tentang produk berkelanjutan. Di dalam kajian teori ini menjelaskan yang pertama ada payung teori yaitu manajemen pemasaran, yang kedua ada teori 2 yaitu tentang teori motivasi Maslow, dan yang ketiga ada penjelasan tentang bervariabelnya ya. Yang pertama ada variabel X yaitu social commerce sampai dengan perilaku konsumsi berkelanjutan generasi Z. Yang terakhirnya yaitu menjelaskan tentang variabel mediasi tentang intensitas penggunaan media sosial. Baik, selanjutnya di sini ada keterkaitan antara variabel. Ada variabel X, variabel Y, dan variabel Z. Variabel X di sini adalah social commerce di TikTok, dan variabel Y-nya adalah perilaku konsumsi berkelanjutan generasi Z di TikTok, dan variabel mediasinya atau variabel Z-nya ialah intensitas penggunaan media sosial. Selanjutnya di sini ada penelitian terdahulu. Di sini saya mengambil 2 penelitian terdahulu.
Yang pertama ada penelitian dari Tasya Fadia tahun 2025 dengan judul Pengaruh Pengetahuan Lingkungan, Kesadaran Lingkungan, dan Penggunaan Media Sosial Terhadap Perilaku Konsumsi Berkelanjutan pada Generasi Z di Jakarta. Yang kedua dari Zelin Rachel Stephanie Saragi dan DKK pada tahun 2024 dengan judul Pengaruh Penggunaan Sosial Commerce TikTok Shop terhadap Gaya Kehidupan Konsumtif Generasi Z. Yang terakhir di sini ada hipotesis. Hipotesis yang pertama adalah sosial commerce berpengaruh positif terhadap perilaku konsumsi berkelanjutan generasi Z di media sosial TikTok. Hipotesis yang kedua, sosial commerce berpengaruh positif terhadap intensitas penggunaan media sosial di TikTok. Dan yang ketiga, intensitas penggunaan media sosial berpengaruh positif terhadap perilaku konsumsi berkelanjutan generasi Z. Dan yang keempat, intensitas penggunaan media sosial memediasi pengaruh sosial commerce terhadap perilaku konsumsi berkelanjutan generasi Z. Baik, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya